lapisi dengan media yang sama, arang sekam dengan pasir ya, secara tipis saja seperti ini. Benih yang agak besar bisa juga kita bisa menggunakan ditata seperti ini, karena ini sudah ketahuan keluar akarnya kira-kira dari sini ya. Ini kira-kira akar ini akan keluar dari sini, jadi kita tata saja seperti ini. Ini keuntungan menata, pada saat nanti dia akan berkecambah, tidak akan tumpang tindih daunnya tentunya. Untuk benih-benih ukuran sedang, misalnya seperti mahoni, sebetulnya ada bagian-bagian seperti ini sayap. Ini tidak usah diikutkan perkecambahan juga boleh, ini kita buang juga boleh. Nah, posisinya kita harus tahu di mana kira-kira akar itu akan keluar. Jadi jangan sampai kebalik. Nah, mahoni dia akan keluar akar dari sini, dari bagian bawah sini, sehingga posisi mengecambahkan bisa kita lakukan seperti ini. Ya. Kita masukkan 3/4 bagian. Kita masukkan 3/4 bagian, dan jangan lupa ada jarak. Ada jarak kira-kira sekitar 5 cm atau 4 cm ya, untuk memungkinkan pada saat dia nanti berkecambah, keluar daun, tidak saling bersentuhan. Ya. Makanya ini kita menggunakan teknik pengecambah seperti ini adalah supaya rapi. Untuk menanam yang langsung seperti nangka, ini kita harus perhatikan, kalau nangka ini ada bagian yang runcing, ini bagian yang tumpul ya. Nah, akarnya akan keluar dari sini. Jadi posisinya jangan sampai kebalik, yang runcing yang kita tanam, yang tumpulnya di atas. Nah, ini jadi mohon diperhatikan. Sehingga menanamnya bisa kita lakukan, ini tumpul, kita tanam seperti ini ya. Kita tanam 3/4 bagian seperti ini. Namun demikian, kalau kita bingung, akarnya akan keluar dari mana sih? Daripada kita bingung-bingung, ini bisa kita lakukan dengan cara menanam miring seperti ini. Jadi kita tanam saja, kira-kira 3/4 bagian, menanam miring seperti ini. Nah, sehingga ini pada saat nanti akar keluar, dia akan tetap menyentuh media. Prinsipnya seperti itu. Kriteria semai yang sudah bisa dicapai adalah ketika semai itu sudah menunjukkan pertumbuhan daun seperti ini misalkan. Cara mencabut kita lakukan secara hati-hati seperti ini dengan meminimalkan kemungkinan kerusakan akar. Nah, dengan media yang poros dan memudahkan kita mencabut, maka kerusakan akar akan sangat minimal. Nah, ini hal penting yang perlu kita lakukan, karena jangan sampai ini menyebabkan satu bagian kerusakan sehingga pada saat penyapihan, karena pada saat awal akar sudah rusak, malah menyebabkan kematian semai. Jadi ini kira-kira kondisinya seperti ini, adalah kondisi akar yang masih bagus untuk siap kita sapih. Tanduran antara tanah, vokasi dan arang sekam 2-1-1. Tanah 2, vokasi atau kandang 1, dan arang sekam 1. Kita mencoba menyemaikan dari biji yang besar. Karena ini panjang, bisa kita masukkan. Kita masuk seperti ini. Nah, kalau ini sudah masuk, tinggal kita padatkan. Satu itu. Kemudian, nah sebenarnya kita lihat ini polybagnya kecil. Nah, kalau kita masukkan juga agak sulit, ini bisa kita kurang sedikit. Biasanya ini kita lakukan pada tanaman-tanaman cabutan. Ya, kalau yang cabutan itu biasanya kan akarnya udah agak lebar. Jadi ini memang setengah aja. Kita masukkan sedikit. Bisa dipotong akarnya, Pak? Bisa saja, dipotong bisa juga. Nah, ini bisa kita masukkan seperti ini. Bibit ketika akan ditanam ini sangat mempengaruhi keberhasilan penanaman. Jadi kita harus memperhatikan kualitas bibit atau persyaratan bibit siap tanam. Ada beberapa persyaratan. Yang pertama, bibit yang tidak ada serangan hama, tidak ada serangan penyakit. Kemudian yang kedua, yang penting lagi adalah bibit ini sudah mulai
berkayu pada bagian pangkal batangnya. Kalau kita pegang ini keras, sudah berkayu. Kemudian ada juga kadang-kadang kita mengatakan persyaratan tinggi minimal, rata-rata kita sebut 30 cm. Namun ini juga harus hati-hati karena ada beberapa bibit yang sudah 30 cm, namun ternyata pangkal batangnya belum berkayu. Terus yang kedua, bibit ini kokoh. Kokoh ini bisa kita lihat dari dia tidak terlalu tinggi, jadi adanya keseimbangan antara pertumbuhan tinggi dan pertumbuhan diameter. Ini kokoh. Kenapa kokoh diperlukan? Karena pada saat di lapangan nanti tentu kita akan ketemu dengan angin ya, dan sebagainya. Ini kalau bibitnya kokoh dia akan tegar. Tapi ada juga bibit yang pertumbuhannya pendek, tapi diameternya besar. Ini disebut tidak kokoh. Ya. Bibit itu memerlukan cahaya. Bayangkan kalau misalnya bedeng sapi ini rapat seperti ini, maka persaingan dalam mendapatkan cahaya ini akan sangat tinggi. Kita perlu melakukan penjarangan lah istilahnya. Jadi kita tetapkan bibit yang sebelah jalur sini kita biarkan, jalur berikutnya kita pindah ke bedeng lain. Kemudian yang ini kita biarkan, yang ini kita geser atau kita pindah ke bedeng lain. Yang kita biarkan begitu saja, akarnya akan menembus ke bawah. Akar menembus bawah. Nah, ini menyebabkan pada saat nanti kita menanam, kita angkat, akarnya rusak. Nah, ini yang menyebabkan kelayuan. Salah satu ciri tunas dorman yang paling bagus adalah kira-kira sudah seperti ini. Ini sudah muncul. Karena ada beberapa juga yang kecil seperti ini ya. Iya, belum. Ini kurang begitu bagus. Terus yang kedua yang penting lagi adalah enternya ini masih fresh. Jadi artinya kita baru ngambil pagi, saat itu juga kemudian kita langsung lakukan penempelan. Proses yang pertama kita menyiapkan bagian bawahnya dulu. Ini ada kayu ini kita buang. Ini udah siap ya? Iya. Elektron pertama, jadi kita bisa ambil di sini, jangan di sini ya.